Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para sepuh ingkang pantes satuhu kinabekten dawuh saha pangandikanipun, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Topmania yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, berkenankanlah saya mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yaitu dengan cara membiasakan diri kita untuk selalu berzikir mengingat asma Allah kapanpun dan dimanapun serta dalam kondisi apapun. Karena hanya dengan selalu berzikir mengingat asma Allah lah hati kita akan senantiasa berada di dalam ketenangan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan selalu berzikir mengingat asmaku Allah lah hati kalian akan menjadi tenang, tentram dan damai. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, topmania yang dirahmati Allah. Di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berjanji bahwa bagi siapapun orangnya yang dia mau senantiasa bersyukur kepadanya, baik di dalam keadaan lapang maupun sempitnya, baik di dalam keadaan sehat maupun sakitnya, baik di dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan yang serba kekurangan, namun dia tetap mau bersyukur kepada Allah, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat-Nya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu mau selalu bersyukur kepadaku dengan mengingat asmaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu berlaku kufur kepadaku dan melupakanku,
maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Topmania yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini pula, perkenankanlah saya mengajak kepada segenap kaum muslimin agar kita selalu membiasakan diri kita dengan melantunkan bacaan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu dan kesempatan kita, sebagai bukti dari cinta kita kepada beliau yang telah menuntun dan membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan yang sempurna di sisi Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dengan iringan doa dan harapan, semoga lantunan salawat dan salam yang kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi wasilah perantaraan bagi kita untuk mendapatkan syafaat pertolongan beliau kelak di hari akhir. Dan juga dengan lantunan salawat dan salam itu pula, semoga dapat menjadi wasilah yang akan dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki sejak hidup kita di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih untuk hidup dan kehidupan kita di alam yang kekal dan abadi kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Topmania yang dirahmati Allah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadisnya, beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan berjanji, dan janji Allah dan janji Nabi pasti benar adanya dan pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di dalam sebuah hadisnya, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asram." Ketahuilah oleh kalian, barang siapa yang dia bersolawat kepadaku Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keberkahan 10 kali lipat. Karena itulah saya ingin mengajak kepada segenap kaum muslimin untuk mulai belajar membiasakan diri kita dengan memperbanyak bacaan salawat dan salam kepada beliau Nabi kita, agar hidup dan kehidupan kita dapat senantiasa dipenuhi dengan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Topmania yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwa beliau Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan gambaran kepada kita tentang perumpamaan-perumpamaan bagi orang mukmin, yang dengannya diharapkan kita dapat mengambil hikmah pelajaran yang berharga sebagai bekal bagi kita di dalam menapaki jalan kehidupan di alam dunia yang fana ini. Salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, bahwa perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti cermin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu miratu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu." Kata Nabi,
Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin. Yang ketika dia melihat ada kekurangan pada diri saudaranya, maka dia akan berusaha untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya. Topmania yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cermin itu adalah alat bagi kita untuk berkaca, yang dengannya kita bisa melihat pantulan dari sosok diri kita yang sebenarnya. Dan melalui cermin itu pula kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada diri kita, karena watak dasar cermin itu secara umum memang dibuat untuk dapat menampilkan gambaran yang nyata tentang sosok dari suatu benda yang dipantulkannya tanpa ada yang dikurangi dan atau dilebih-lebihkan. Melalui cermin itu pula kita dapat mengetahui tentang apa yang mungkin sudah cukup baik untuk diri kita dan apa yang mungkin masih kurang dan harus kita perbaiki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa kelebihan yang ada pada diri kita diharapkan dapat menjadi kebaikan yang dapat terus dipertahankan agar bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya, ketika ada kekurangan pada diri kita, maka kekurangan itu hendaknya dapat kita jadikan sebagai pengingat agar kita mau belajar untuk memperbaikinya, dan agar kekurangan yang ada pada diri kita itu justru menjadi contoh teladan yang buruk bagi orang lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, topmania yang dirahmati Allah. Melalui sabdanya itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang mukmin itu tak ubahnya seperti cermin bagi saudaranya. Sehingga ketika ada kotoran ataupun debu yang menempel padanya, ia akan berusaha untuk membersihkannya, mengelapnya, dan mencucinya dengan tanpa menggoresnya, dan juga tidak dengan membuatnya menjadi retak, apalagi menjadi pecah. Artinya apa? Artinya ketika ia menemukan adanya satu kekurangan atau aib pada diri saudaranya, maka yang dilakukannya adalah berusaha sebisa mungkin untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya. Salah satunya adalah dengan cara mengingatkannya dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat yang santun, dan tidak dengan kata-kata yang justru mungkin akan membuatnya merasa tersinggung dan atau sakit hati. Tidak pula dengan menjadikan kekurangan atau aibnya itu sebagai sebuah bahan lelucon dan atau bulian yang kemudian diceritakan kepada khalayak ramai, karena tentu yang demikian itu bagi kebanyakan orang hasilnya hampir dapat dipastikan tidak akan menjadi lebih baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pendengar yang budiman, topmania yang dirahmati Allah. Selanjutnya, menjadi cermin itu juga berarti bahwa ketika ia melihat ada di antara saudaranya yang mungkin sedang mendapatkan sebuah ujian, baik itu berupa musibah atau cobaan di dalam hidupnya, maka yang akan dilakukannya adalah berusaha agar sebisa mungkin dapat mengingatkan dan menguatkannya dalam hal kebaikan dan kesabaran,
sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kerugian yang nyata kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang selalu berusaha untuk berbuat kebajikan dan saling mengingatkan dan menguatkan di dalam hal kebenaran, serta saling mengingatkan dan menguatkan di dalam hal kesabaran. Top mania yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, menjadi cermin itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang bisa bersikap jujur serta apa adanya. Bahwa untuk menjadi seorang mukmin yang sejati itu, kita harus berani menerima segala resiko apapun atas kejujuran yang kita sampaikan, bahkan jika itu berarti bahwa kita harus menerima perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqqo walau kana murra." Kata Nabi, katakanlah olehmu yang benar itu benar, meski jika itu terasa sangat pahit bagimu. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa berkata-kata dengan kalimat yang baik, maka kata Nabi, diam adalah lebih baik. Sabda beliau di dalam hadisnya, "Qul khairan aw liyasmut." Katakanlah olehmu yang baik-baik, dan jika tidak, maka diamlah. Top mania yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Menjadi cermin itu juga berarti bahwa ketika ada di antara saudara kita sesama orang mukmin yang mungkin secara sengaja ataupun tidak, dia telah berbuat kesalahan kepada kita, maka kita akan belajar untuk bisa memaafkannya dan mendoakan kebaikan baginya, serta memohonkan ampun kepada Allah, agar atas izin Allah ia mau menyadari kesalahannya dan kemudian meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika di saat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah duduk-duduk dan berbincang bersama dengan para sahabatnya di dalam suatu majelis pertemuan, tiba-tiba saja beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Dan kemudian setelah itu beliau pun bersabda, "Wahai para sahabatku, ketahuilah oleh kalian bahwa malaikat Jibril alaihi salam baru saja mendatangiku dan menyampaikan sebuah kabar bahwa sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita seorang lelaki yang akan menjadi salah satu calon dari penghuni surga." Sesaat kemudian datanglah seorang lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi. Dan setelah mengucapkan salam, lelaki itu pun ikut duduk bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Yang tentu saja kedatangannya itu sontak membuat semua mata para sahabat yang hadir langsung tertuju kepadanya. Namun, setelah melihat dan memperhatikan sosok laki-laki yang baru datang itu, kebanyakan dari para sahabat yang hadir
merasa heran dan bertanya-tanya. Karena lelaki yang baru datang itu, yang dikatakan oleh Nabi sebagai salah satu dari calon penghuni surga, dalam pandangan kebanyakan para sahabat adalah orang yang biasa-biasa saja dan tidak tampak memiliki keistimewaan. Karena ketika dilihat dari penampilannya, dia terlihat tidak berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Top Mania yang dirahmati Allah. Singkat cerita, setelah majelis pertemuan itu selesai dan ditutup oleh Nabi, ada kemudian di antara salah satu dari sahabat Nabi yang akhirnya memberanikan diri untuk mendekati lelaki tersebut dan kemudian meminta izin kepadanya agar diperkenankan untuk bisa menginap beberapa hari di rumahnya, dan lelaki itu pun mempersilahkannya. Hari demi hari, malam demi malam, sahabat Nabi ini pun berusaha memperhatikan setiap detil dari tingkah laku lelaki tersebut. Namun lagi-lagi, dalam pandangannya, dia tidak juga dapat menemukan adanya satu amalan ibadah tertentu yang terlihat istimewa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Sehingga akhirnya setelah 3 hari dia menginap di rumah lelaki tersebut dan belum menemukan apa yang diharapkannya, maka sahabat Nabi ini pun kemudian memutuskan untuk bertanya langsung kepada lelaki tersebut tentang amalan khusus apa yang biasa dilakukannya secara rutin, yang membuatnya kemudian menjadi berbeda dan istimewa sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sebagai salah satu dari calon penghuni surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Top Mania yang dirahmati Allah. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi tersebut, lelaki itu pun terlihat menjadi sangat bahagia. Dia gembira dengan kabar yang didapatkannya dari sahabat tersebut. Namun di saat yang sama dia juga termenung dan tampak seperti orang yang kebingungan. Karena pada dirinya dia tidak pernah merasa memiliki amalan tertentu yang istimewa, kecuali bahwa ketika dia mendengar sabda Nabi yang menyebutkan orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin, yang ketika melihat ada kekurangan pada diri saudaranya itu, dia akan berusaha untuk memperbaikinya dan menyempurnakannya. Bahwa setelah dia mendengar sabda Nabi tersebut, maka di setiap malam sebelum tidurnya, dia selalu membiasakan dirinya dengan berdoa kepada Allah. Yang di dalam doanya itu, ia pun beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat selama hidupnya, dan atas dosa dan kesalahan dari orang-orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga termasuk saudara-saudaranya sesama mukmin. Dan kemudian dia pun belajar untuk memaafkan setiap kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Setelah mendengar penjelasan dari lelaki tersebut, giliran sahabat Nabi yang kemudian termenung. Dan sepulangnya dari rumah lelaki tersebut, ia pun lantas berusaha untuk mengikuti jejak dari lelaki tersebut dengan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh lelaki tersebut, dan kemudian berusaha agar di setiap malamnya dia dapat berdoa kepada Allah dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan baru dalam hidupnya, karena dia berharap bahwa dengan cara itu pula dia dapat memperoleh keistimewaan yang sama seperti lelaki tersebut, yaitu menjadi bagian dari calon penghuni surga.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Topmania yang dirahmati Allah. Melalui kisah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Nabi, kita dapat mengambil satu hikmah pelajaran, bahwa ketaatan yang ditunjukkan oleh lelaki tersebut di dalam usahanya untuk menjalankan tuntunan dan ajaran nabinya, yaitu dengan belajar untuk memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya sesama mukmin, ternyata menjadi nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah, sehingga akhirnya dapat menjadikannya sebagai salah satu orang yang disebutkan oleh nabinya sebagai salah satu dari calon penghuni surga. Mengapa demikian? Salah satu yang mungkin menjadi alasannya adalah karena umumnya kita, kebanyakan dari kita, biasanya sangat sulit untuk bisa memberi maaf kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita, dan sangat berat untuk bisa memaafkan kesalahan dari seseorang yang secara sengaja ataupun tidak, mungkin dia pernah membuat perasaan kita menjadi tersinggung atau sakit hati. Kisah ini pula mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya belajar untuk membuka pintu maaf bagi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati dan perasaan kita, lebih-lebih jika orang itu adalah bagian dari saudara atau keluarga kita sendiri. Dan bersabar serta memaafkan, kata Allah, adalah lebih baik bagi kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bersabar dan memaafkan, yang demikian itu lebih diutamakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 143. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Topmania yang dirahmati Allah. Maka demikianlah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga dapat menjadi pengingat bagi kita sekalian, serta semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat menjadi bekal bagi kita di dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita selama hidup di alam dunia yang fana ini. Sebagai penutup, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang sama, yang dengannya seorang lelaki yang tampak biasa-biasa saja bisa menjadi salah seorang yang istimewa di hadapan Allah. Dan semoga melalui bacaan doa yang sama ini pula Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kelak di akhirat akan menjadi calon-calon penghuni surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan orang-orang tua kami.
Dan ampunilah pula dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Dan janganlah Engkau tanamkan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top FM, inspirasi.